Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro telah memutuskan perkara dugaan penipuan dan penggelapan terhadap terdakwa Farida yang merupakan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Metro. Farida divonis bebas oleh hakim dalam sidang putusan perkara nomor 9 PID B 2024 di ruang sidang Pengadilan Negeri setempat, Kamis 15 Agustus 2024. Kuasa hukum Farida, Dede Setiawan dan Bambang Irawan memberikan apresiasi atas putusan hakim dalam persidangan yang memvonis Farida bebas dari segala tuntutan. Berikut ini wawancara reporter Detik 33 kepada kuasa hukum Farida. Apa penjelasan Bapak tentang pendampingan terhadap terdakwa Farida mantan Kepala Dinas Perkim atas dakwaan atau dugaan penipuan dan penggelapan uang dalam kasus ini? Alhamdulillah hari ini setelah sekian lama, kurang lebih hampir 7 bulan, perkara ini dilakukan pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro. Hari ini putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut. Dan alhamdulillah kami sangat mengapresiasi putusan yang telah diberikan karena majelis hakim telah menilai seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa ini adalah vonis bebas. Artinya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ke-1 dan kedua jaksa penuntut umum. Apakah saat ini terdakwa sudah bebas dan sudah bisa kembali ke keluarga dan melakukan aktivitas seperti biasa? Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillahnya melalui putusan majelis hakim juga ini ada hak rehabilitasi nama baik terdakwa. Melalui harkat, martabat dan kedudukannya juga harus direhabilitasi karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Apa langkah selanjutnya yang Bapak lakukan selaku kuasa hukum? Insyaallah ke depan mungkin akan ada upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro. Oleh karenanya pun kami juga akan membantu untuk mengawal perkara ini sampai dengan putusan ingkrah lewat putusan Mahkamah Agung nantinya. Berikut ini rilis pertimbangan putusan bebas Farida binti Haji Dadang Safei. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam pertimbangannya menyebutkan adapun data luas tanah yang ada dalam broadcast postingan di Facebook yang terdakwa berikan telah sesuai dengan data tanah yang ada pada SPPT PBB dan luas tanah yang secara nyata dimiliki oleh terdakwa. Kalaupun ada perbedaan mengenai luas tanah yang ada dalam sertifikat dengan luas tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Alizar, hal tersebut tidak lebih dikarenakan oleh kesalahan pada saat proses penerbitan sertifikat saja, karena sesungguhnya tanah yang dikuasai terdakwa adalah seluas 183 meter persegi. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam pertimbangannya, menyatakan walaupun ternyata terdakwa memiliki tanah seluas 99 meter persegi dan selebihnya masih milik dari pengembang perumahan PT Prasanti Gria Nirmala, maka timbul satu pertanyaan mengapa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2020 tidak ada gugatan ataupun upaya hukum yang diajukan oleh pengembang perumahan PT Prasanti kepada terdakwa sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut. Maka hal itu membuktikan bahwa benar terdakwa telah membeli tanah tersebut dari pengembang PT Prasanti Gria Nirmala seluas 183 meter persegi sebagaimana tertera dalam SPPT PBB. Namun pada saat penerbitan sertifikat hak milik hanya tertulis luas tanah seluas 99 meter persegi dan dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasannya selain terdakwa terdapat juga beberapa warga perumahan Prasanti yang memiliki rumah di lokasi tersebut lebih dari satu kafling dan hal tersebut tidak pernah dipermasalahan oleh pihak pengembang PT Prasanti Gria Nirmala. Bahkan pada saat penerbitan sertifikat luas tanah yang tertulis di dalam sertifikat sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh masing-masing pemilik rumah, bahkan pihak yang membangun rumah milik warga tersebut adalah dari pihak pengembang PT Prasanti Gria Nirmala. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwasannya terdakwa telah melakukan suatu kebohongan dengan memberikan data mengenai luas tanah yang tidak sesuai dengan yang ada pada sertifikat tersebut. Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro menilai pendapat jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwasannya terdakwa mengetahui luas tanah yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang tertera pada sertifikat dengan asumsi bahwa surat asli dari sertifikat tersebut ada pada penguasaan terdakwa. Maka asumsi tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab walaupun surat asli berupa sertifikat tersebut ada pada penguasaan terdakwa namun tidaklah secara serta-merta dapat dikatakan terdakwa mengetahui isi maupun data-data yang terdapat di dalam sertifikat.
yang bila dikaitkan dengan ajaran mengenai kesengajaan yang termuat di dalam Memorie Kento Elichting adalah Willen and Wetten yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi tindakan dan akibatnya. Sehingga menurut teori ini terdakwa tidaklah dapat dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia ternyata benar-benar tidak berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah memakai hati nuraninya dalam persidangan yang memakan waktu yang lumayan panjang, kurang lebih 7 bulan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tim pengacara saya yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan mereka kelak ke depannya lebih sukses lagi dari hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dari dukungan dari keluarga besar saya yang selama ini selalu mendukung, mensupport saya, tidak henti-hentinya mendoakan saya. Ya, artinya selama ini bahwa Allah itu tidak tidur. Selama ini saya merasa terjolimi, semua terungkap dalam persidangan dan akhirnya saya dinyatakan bebas dalam sidang pada putusan hari ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro memberikan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Farida binti Haji Dadang Safei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan ke-2. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sertifikat nomor M06057 atas nama Alizar dikembalikan kepada saksi Alizar alias Jinggo, 1 lembar kwitansi jual beli tanah dan bangunan antara saudari Farida dan saudara Alizar dikembalikan kepada saksi Karamia Dwi Monika SH, M.Kn. 1 buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 02312888057 atas nama Ahmad Muhtadi dikembalikan kepada saksi Ahmad Muhtadi. 5. Dan membebankan biaya kepada negara. Detik 33 melaporkan. Lebih hati-hati lagi, artinya lebih mawas diri, lebih pintar lagi ke depannya, jadi tidak gegabah mengambil suatu keputusan, dipelajari dulu, jadi tidak asal kejadian seperti yang saya alami gitu. Jadi cukup di saya saja untuk kedepannya supaya masyarakat lebih pintar lagi dalam memecahkan suatu persoalan gitu, seperti itu.